Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, setelah memperhatikan untuk data BBRI, ternyata sudah update jumlah pemegang saham dari BBRI yang terpantau di sini sampai dengan 31 Oktober 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini 10% lebih karena terakhir di bulan September untuk jumlah pemegang saham BBRI ada di 530.398 investor. Masuk di bulan Oktober sudah jadi 586.126 investor. Ini meningkat 55.733 investor. Bagi sebagian orang, apalagi mereka yang memang membeli BBRI hanya untuk jangka pendek, tentu ini bisa jadi berita yang kurang bagus ya, karena kita tahu sekarang kan sudah mulai banyak yang mulai mempraktekkan mungkin ya, karena sering juga saya lihat sudah ada banyak juga yang membahas bagaimana berinvestasi itu salah satu strateginya adalah memperhatikan peningkatan jumlah investor, di mana menurut teori mereka bahwa semakin bertambah jumlah investor berarti saham tersebut akan semakin sulit untuk naik. Nah, apakah ini teori ini salah? Bisa jadi tidak ya, bisa jadi tidak salah, artinya bisa jadi benar, tetapi untuk sepenuhnya benar, saya pikir kembali lagi kepada tujuan kita membeli saham BBRI. Pertama, kalau kita membeli saham BBRI memang untuk jangka yang ya sangat pendek lah, entah 1-2 bulan. Misalnya contoh kan mungkin ada yang coba memanfaatkan momentum pembagian dividen interim BBRI untuk tahun buku 2024 ini ya, berharap dengan itu harga saham BBRI bisa naik, apalagi ada yang namanya window dressing. Mungkin mereka masuk karena ingin memanfaatkan momentum itu. Ya terserah, semua punya tujuannya masing-masing. Tetapi untuk berharap secepat itu, kita harus tahu bahwa untuk istilah window dressing itu tidak sepenuhnya bisa langsung jadi, artinya tidak ada kepastian penuh. Begitu juga berbicara tentang kenaikan harga saham dalam jangka pendek. Untuk saham yang sebagus BBRI pun belum tentu dalam jangka pendek dia akan langsung bisa naik. Bisa jadi dengan sentimen-sentimen yang ada sekarang, BBRI mungkin masih akan mengalami koreksi. Jadi kalau memang tujuan Anda untuk jangka pendek dan langsung berharap di BBRI Anda akan segera profit, ya mungkin, bukan tidak mungkin ya, bisa jadi, tetapi jangan sampailah Anda kecewa kalau cuma karena hal seperti itu. Kembali kepada tujuan. Kalau memang tujuannya berinvestasi hanya untuk memanfaatkan momentum window dressing ataupun mungkin pembagian dividen interim, ya Anda harus siap dengan segala risiko yang ada. Yang kedua kan ada juga yang istilahnya membeli hanya untuk jangka-jangka waktu pendek, bukan karena memanfaatkan momentum, tapi memang ada mungkin yang karena melihat BBRI harganya sudah turun cukup dalam dan berusaha untuk memanfaatkan itu, berharap kan kalau pas dia turun ini dia naik. Ya biasa kan kalau dia rebound itu ya kemungkinan besar itu di atas 2-3% dalam sekali naik. Nah mungkin itu yang ingin dimanfaatkan. Ya terserah, semua punya kebebasan untuk menentukan strategi investasinya seperti apa. Tapi ya kembali lagi, berbicara tentang risiko ya harus siap dengan segala risiko. Jangan hanya karena untuk tujuan investasi Anda kemudian akhirnya tidak sesuai dan menganggap saham BBRI ini adalah saham yang jelek, saham yang busuk, itu kan sudah asing terus buang. Nah ini yang salah sebenarnya ya. Setiap kali kita mengambil keputusan dalam berinvestasi, yang terpenting kita juga harus memperhitungkan bagaimana risikonya dengan strategi yang saya pakai. Apakah ini ada risiko? Ya kalau ada risiko ya kita harus siap. Dan bahkan memang tetap ada risiko. Untuk jangka panjang saja BBRI tetap ada risikonya. Hanya yang enaknya yaitu ada pengamannya, yaitu dividen. Jadi kalau mau berinvestasi apalagi hanya untuk 1-2 minggu ke depan mungkin berharap sudah akan rebound, ya tentu ya Anda harus siap. Siap kalaupun memang apa yang Anda prediksi itu benar, ya Anda akan cuan. Tapi sebaliknya, siap kalau seperti ini jumlah investor bertambah, kemungkinan harganya mungkin masih akan sideways dulu atau mungkin cenderung mengalami koreksi. Ya Anda juga harus siap dengan resiko itu. Sedangkan yang ketiga, yang sebenarnya memang tipe investor yang tergolong aman lah masuk di BBRI sekarang ini, yaitu mereka yang mau berinvestasi jangka panjang. Ya tentu salah satu fokusnya adalah pada pembagian dividen.
Untuk di harga sekarang ini, dividen yield untuk BBRI itu diprediksi sudah ada di kisaran 7-8%. Sebenarnya inilah kesempatan terbaik untuk masuk. Jadi intinya, yang pintar itu yang sabar. Artinya gini, tidak bisa hanya dengan karena kita pintar, kemudian dalam waktu dekat itu sudah harus naik sahamnya. Bisa jadi iya, tetapi bisa jadi juga tidak. Jadi yang terpenting di sini adalah sabar. Pintar, kenapa? Memilih saham yang bagus. Secara pertumbuhannya masih ada dan terus tumbuh selama ini ya. Coba kita lihat untuk finansial dari BBRI. Kalau kita pantau di sini 5 tahun terakhir, bisa Anda lihat ya. Memang net income-nya di tahun 2020 sempat turun, tetapi untuk revenue-nya terus meningkat ya. Nanti setelah tahun 2020 lihat saja peningkatan dari net income-nya ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup bagus untuk net income-nya. Bahkan untuk 2024 ini sejauh ini sampai dengan 9 bulan berjalan, BBRI masih tumbuh ya. Coba kita pantau dari kuarternya ya. Kita lihat dari kuarternya. Oke, bisa Anda lihat sini dari kuarternya. Untuk BBRI memang ya di kuarter 3 kemarin dia sempat turun, tetapi kuarter 2 ya, tetapi di kuarter 3 bisa Anda lihat dia kembali naik ya. Dan berharap untuk kuarter 4 ini bisa naik lagi. Jadi sobat investor, dengan EPS untuk BBRI sekarang ini sudah ada di angka 396. Nah, kita hitung untuk pembagian dividennya ya. Potensi dividen ini cukup besar untuk BBRI di tahun buku 2024 ini. Ya, dengan 396 kemudian kita kali, ya saya masih bisa mengambil sih untuk apa yang disampaikan oleh pihak manajemen 85% untuk dividen payout ratio-nya. Maka bisa Anda lihat ya, dividen per share-nya di 336,6. Kita bagi di harga sekarang ini, BBRI sudah ada di 4.520, maka bisa Anda lihat potensi dividennya sudah di 7,4% ya. Ya oke lah, misalnya kita ambil lebih konservatif lagi. Oke, kita turunin ya dari 396 396 kita kalikan aja dengan 75% lah. Kita turunin lagi dari biasanya 80%, kita turunin di 75%. Maka bisa Anda lihat dividen per share-nya itu ada di 297. Kita bagi dengan harga sekarang ini 4.520. Bisa Anda lihat ya, masih ada 6,5%. Nah, apakah ini bukan suatu dividen yang cukup tinggi untuk perusahaan sebagus BBRI? Yang menarik di sini kalau kita lihat ada bank ya. Kalau dari garisnya ini, bank ini sudah mulai naik. Bank dan juga dana pensiun. Ya, dana pensiun ini mulai naik. Ya itu, jadi sekalipun reksadananya jual dan yang lainnya ini jual, tapi kita bisa lihat bahwa ternyata mulai ada peningkatan di dana pensiun dan asuransi dan juga bank. Untuk secara rincian pemegang saham dari asing ini. Jadi teman-teman, kembali lagi lah ke topik kita di awal, bahwa sebenarnya dengan makin banyaknya investor ini, bagi saya sendiri, jika memang yang masuk ini adalah orang-orang yang punya tujuannya jelas, maka bagi saya ya berarti para investor ini sudah makin pintar. Ya seperti inilah, kita mau berinvestasi, ya kita pilih perusahaan yang bagus. Oke, mungkin secara returnnya dari capital gainnya mungkin kita tidak bisa terlalu berharap lebih dulu untuk waktu-waktu dekat ini, tetapi secara keamanan sudah dapat. Ya, secara keamanan kita beli saham yang bagus dengan potensi dividen yield yang makin besar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau asing terus jualan? Mau jualan sampai di mana? Tetap juga mereka ada batasan. Ya, ada batasan. Nggak mungkin juga mereka mau jual rugi. Memang ini kan masih bagian dari, kalau kita lihat untuk year to date ini kan sempat turun cukup dalam sampai di 4.100. Jadi bisa saja mereka menjual karena mereka mungkin akumulasi di saat-saat ini ya, 4.100 ya. Kemarin paling rendah, ya bisa saja itu mereka yang mereka jual juga masih dari apa yang mereka akumulasi di bawah ini. Harus melakukan analisa secara mandiri supaya menemukan keyakinannya. Karena pembahasan-pembahasan seperti ini, sebaik apapun itu tetap juga yang akan menentukan Anda. Ya, Anda yang akan menentukan. Mungkin 1-2 hari dia masih koreksi. Kalau Anda sudah tidak sabar, ya pasti Anda cut loss. Tapi sekalipun tidak ada pembahasan-pembahasan seperti ini, kalau Anda memang sudah mempertimbangkan resiko-resikonya yang ada,
dengan tentu untuk berinvestasi jangka panjang, penurunan harga saham itu tidak akan mempengaruhi Anda. Malah Anda sudah atur strategi ya, seperti mungkin sudah masuk, misalnya mau masuk 10 juta, mungkin ya di harga sekarang ini sudah masuk 3 juta dulu, atau mungkin 5 juta dulu, menunggu nanti ketika jika dia koreksi lagi ya bisa average down, ya entah 2 atau 3 kali lagi. Dan untuk 2-3 kali lagi kalau kita tunggu misalnya BBRI koreksi 5% terus kita average down, tentu kan untuk dia turun 10% di sini dia sudah ada di angka ya 4.100-an lah. Ya sudah ada di angka 4.100-an. Dengan jumlah pemegang saham di BBRI yang bertambah ini, banyak sekali minat dari retail untuk masuk di BBRI, berharap akan segera rebound di akhir tahun ini, bahkan sampai menjelang pembagian dividen di kisaran bulan Maret ya, 4 bulan lebih lagi ya. Oke, sobat investor, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.